Silahkan please, sahabat dulu, subscribe, like, share, komen. Berkah, nggak bayar, free, loh bro, and say. Puji dan syukur kita mensanjungkan kepada Allah Subhanahu pada malam hari ini kita dapat bermuajah, kita dapat bersilaturahmi, kita dapat berkumpul dalam rangka tidak lain dan tidak bukan lidholabil ilmi, untuk menuntut ilmu. Dan selawat serta salam kita sanjungkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah mengevakuasi manusia minal zulumati ila nur, from the darkness to the light, dari kegelapan sehingga jalan yang terang berterang. Jemaah sekalian berbahagia, pada malam hari ini kita membuka kitab Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Syekh Imam Yahya bin Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi, yang mana kita sekarang memasuki pada bab, yaitu bab at-taubah. Jadi bab taubat. Kemarin ada hadis yang agak panjang, saya nggak baca karena terlalu panjang. Tapi judulnya intinya karena awal, yaitu innamal a'malu binniyat. Sekarang tentang taubat. Ya. Sebelumnya mari kita baca dengan Al-Fatihah. Kepada orang tua kita, guru kita, kerabat kita, ibu bapak kita, khususan al-muwakkil yang mewakafkan tanah ini untuk masjid yang kita sama-sama dan sholat di dalamnya, dan juga keluarganya dan juga para pendirinya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka pahala yang besar dan menempatkan di sisinya dengan tempat yang sebaik-baiknya. Dan juga khususan bila sahib kita Imam Nawawi ala hadini wa ala kulli shay'in sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babut taubah. Para ulama at-taubah, berkata para ulama, ya, kita semuanya berpegang dengan ulama. Tanpa ulama kita tidak bisa apa-apa. Tanpa orang alim kita tidak bisa apa-apa. Maka di sini kaulnya kita dengarkan. Para ulama, berkata para ulama, at-taubatu, adapun taubat itu wajibatun, yaitu wajib. Min kulli dzambin, dari tiap-tiap dosa. Fa in kanatil ma'siyatu, walaupun maksiat itu baina al-'abdi, di antara sama hamba kita, ya, di antara sama manusia, wa baina Allah taala, dan antara Allah Subhanahu wa taala. La tata'allaq bi haqqi adamiyyin, yaitu yang tidak ada ketergantungannya bi haqqi adamin, dengan hak adami. Nah, ingat, taubat ada dua macam, ya. Jadi nanti kita akan membahas di sini tentang caranya bertobat, ya. Kita semua udah tua semua nih, ya. Udah para empat semua, saya yakin, ya kan? Udah para empat mau udah siap-siap deh, ya. Kalau ya kita mau 31. Oh, 31, oh, masih muda. Paling muda saya. Itu namanya syabab yang rijalun mu'allaqun bil masajid, ya. Karena banyak kita lihat di sini orang tua semua yang masih lucu rata-rata. Coba ya,
Mudah-mudahan masih pada senang, pada senang di jalanan. Ya. Tapi kalau ada yang sudah masuk ke masjid, maka itu ada hadis Rasulullah yang khusus tuh. Ya, rajulun mu'allaqun qalbuhu bil masajid. Seorang pemuda yang hatinya selalu di masjid. Itu apa tuh? Yauman la zilla illa zillu, yaitu orang yang tidak akan dapat pada hari itu naungan kecuali naungan Allah. Itu orang yang mendapat namanya. Insyaallah yang belum dapat ya. Amin, amin. Ya, karena anak muda, saya kata beberapa orang di kelas ya kan. Ini yang kebanyakan kelas semua. Ya, mudah-mudahan diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Falaha salasatu syurutin. Nah, bagi tobat ini ada 3 syarat ini. Apa syaratnya? Ahaduha salah satunya ayyuqali'a anil maksiyati. Hendaknya dia melepaskan daripada maksiat. Wasani dan yang kedua ayyandam ala fiha. Nyesel, yaitu melakukannya. Ya, karena yang namanya nyesel, penyesalan itu di akhir. Ya, karena kalau yang di depan apanya? Pendaftaran namanya. Ya kan? Di depan kan pendaftaran kan. Kalau di akhir itu penyesalan. Wasalid dan alamun yang 3 ayyak zima alla ya'udu ilaiha abadan, yaitu tidak beriktikad berazam alla ya'udu, tidak kembali kepadanya, kepada kemaksiatan. Nah, kita semua manusia pasti tidak akan lepas daripada dosa. Ya, kata kiai, kata ustaz. Baru-baru ini nih dengar nih. Dan tadi malam kita di masalah. Kalau ulama minta sedekah kalau nggak salah ya, minta sedekah ingin bangun pesantren kalau nggak salah di Jawa Timur atau di mana. Ternyata pas sudah dapat duit 300 sekian juta itu kalau nggak salah itu tadi 350 juta, kemudian untuk meyakinkannya diajak tuh yang mau sedekah 300 sekian juta itu kan orang benar-benar mau sedekah namanya, dilindungi sama Allah. Nah, ketika di tengah jalan tampaknya apa? Disuruh berhenti di satu tempat pom bensin katanya tengah jalan. Setelah itu ternyata apa? Ternyata dia ditinggalin mobilnya dibawa kabur sama ibunya. Ada nama ulama, ya ada nama ustaz. Jadi ya mungkin lagi hilaf. Ini juga ustaz, tapi lagi hilaf kali. Ya, karena banyak ustaz yang hilaf kan? Ya, enggak. Dulu dengar kita kan kasusnya ustaz-ustaz pada hilaf. Ya biasa manusia. Jadi kalau al-insan mahalul khata wa nisyan. Ya, manusia itu tempatnya kesalahan dan kelalfaan. Itu udah wajar ya, enggak ada manusia yang tidak salah. Ya. Kemudian ada lagi kalau kita lihat ada hadis Rasul mengatakan semua manusia itu pasti salah. Ya. Kullun nas khata wa khairul khata, dan sebaik-baiknya yang bersalah at-tawwabun. Itu orang yang bertaubat. Jadi kita semua pasti salah, enggak ada yang salah. Yang kecil, yang gede, yang besar, yang tua, yang muda, semua salah. Ya, tapi wa khairul khata, sebaik-baiknya orang yang bersalah taubat. Nah, makanya di hadis ini ada syarat-syarat bertobat. Ya, jadi pertama orang yang bertobat adalah yaitu meninggalkan maksiatnya. Ya, misalnya kita dulu masih muda ya, mau kemana-mana biasalah anak muda ya. Kemudian dia tinggalkan, kemudian ayyandam ala fi'liha menyesal atas perbuatannya, aku menyesal di sana gitu. Wasalis dan yang ketiga adalah ayat sima Allah ya Allah, tidak kembali lagi melakukannya. Ingat, taubat itu tidak lagi melakukannya. Jangan ada istilah apa taubat sambal ya. Nah, kan ada istilah taubat sambal tuh. Ya kan? Sekali bertobat kemudian besok lagi. Nah, sekarang ada lagi fa'in tidak ahadul as-salata lam yasihha taubatu. Apabila tiga-tiganya syarat itu tidak dipenuhi, enggak sah tobatnya. Wa in kana fil ma'siyata ta'allamu bi adamihi, walaupun maksiat itu wa in kana fil ma'siyata ta'allamu bi adamihi fasyuruha. Oke, ini titik dan dosa. Ya, jadi kalau misalnya tiga-tiganya enggak ada, kita taubat dan terima Allah Subhanahu wa taala. Karena ada syaratnya itu. Nah, sekarang ada lagi nih. Wa in kana fil ma'siyati tata'allaqu bi adamihi, maka kalau salahnya itu dengan itu kan tadi salah dengan Allah ya, kita banyak dosa, kita mungkin begini begitu dan sebagainya, itu dengan Allah. Nah, sekarang kalau dengan manusia gimana?
ayyabra'a min haqqi sahibiha, hendaknya membebaskan diri daripada haknya taubat. Apa? Kita di sini dijelaskan, fa'in kana bimalan, apabila harta maka kita harus bayar. Oh ya. Kita harus bayar, kalau utang atau gimana kita pakai harus bayar ya. Makanya kalau yang namanya setiap doa kita, sholat kita, sholat 5 waktu, sholat haji, paling utama utang, tapi doa Allah. Kalau kita dalam setiap sholat 5 waktu bilang, ya Allah bayarkan aku utang, ya Allah berikan rezeki yang banyak, maka ada keduanya tuh ya. Barang siapa yang mempunyai utang dan niat membayarnya karena Allah, maka Allah lah yang akan menggantinya apabila dia itu meninggal dunia sebelum dia utang. Iya. Tapi kalau benar-benar ada nih, jangan kata meninggal, saya ada di mana-mana. Keluarganya nggak mau bayar utang, nggak usah. Tapi dia nggak punya apa-apa nih, punya utang, nggak punya utang, tapi nggak bisa aku mau bayar, dan nggak punya apa-apa. Itu Allah yang. Tapi kalau orang yang punya utang kemudian dia tidak mau niat, bahkan kabur, bahkan WA-nya diblokir, nah, trigger, ya kan? Iya tuh. Ya, saya nagih utang Pak, uang di luar saya yang di Bekasi aja, ini ada kurang lebih Bekasi dan sekitarnya itu kurang lebih 400 jutaan. Habis gimana kita nagih? Bentar Ustaz, bentar haji, bentar besok belum ada duit dan sebagainya, aneh. Ya, karena saya pernah bilang sama ada beberapa teman saya yang utang di daerah sini lah, nggak jauh dari sini. Ya, apa dia bilang katanya ya? Katanya belum ada bisnisnya, belum lancar dan sebagainya. Walau mungkinnya ada. Tapi kalau kita lihat, kita benar nggak punya duit, kita bilang saya nggak punya duit, nggak bisa bayar, tidak selesai. Dan apa dalam Al-Quran juga kalau orang punya utang, kemudian dia melihat orang itu susah, kita mudahkan, kita kasih waktu lagi. Tapi kalau misalnya dia ternyata lagi enak punya utang, dia tahu punya beli mobil, beli barang-barang yang cakep, rumah bangun sebagai utang sama kita 9 juta nggak bayar, nah itu berarti memang nggak utang. Dan itu akan menjadi penunggu dosa orang yang mengutanginya nanti di akhirat. Itu. Nah itu hak Adam. Nah, maka syaratnya apabila harta au nahwaha atau sejenisnya radduhu ilaihi, balikin harta. Ya, makanya kalau minjem apa-apa itu harus benar-benar kita niatkan membayarnya. Jangan sampai kita tidak. Ya kalau nggak niat bayar, kian matinya. Ya. Apalagi kita itu apa uang ini, jangan ya. Pokoknya kita niat bayar. Tapi kalau kita mampu bayar, kalau enggak ya Allah yang akan bayar. Wa in kana haq kudifa, apabila hak nih, contoh apabila kita utang ini utang kumpulan, kita untuk orang nih, orang nggak reda untuk ya kita di kumpulan. Dulu ada kisah Rasulullah SAW ketika ada seorang sahabat ya, dia Rasulullah ketika bilang mengatakan barang siapa yang punya sesuatu yang ganjal kepadaku, maka tolonglah kau berikan, ya. Kau kasih tahu kepada aku. Ada seorang sahabat, ya. Jadi seorang sahabat itu mengatakan, ya Rasulullah, engkau punya utang kepadaku, engkau punya, ya. Makanya paling enggak hari pagi 1000 lah istighfar. Sore ini ntar bisa 1000 itu. Yang paling enggak ada di Al-Quran lah, di Al-Quran zikir yang saya tahu zikir yang paling di Al-Quran ada ini lamarnya perintahnya kan 3. Pertama apa? Istighfar. Astagfirullahaladzim ya. Ada lagi dalam surat An-Nur. Astagfirullahaladzim innahu kana ghafara. Itu kan ada. Pokoknya kalimatnya perintah ini. Maka istighfar aja. Ya, apalagi dalam hadis itu mengatakan man lazima istighfar ja'alallahu lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Itu harus banyak istighfar. Ya. Saya amalan itu saja istighfar. Ya, sehari pagi 1000, malam sore 1000, terus maghrib atau ya, itu apa istighfar? Ada perintahnya. Yang kedua apa? Tasbih. Wasabihu atau wasilah, kan kata Allah diperintah ya bertakbirlah kamu pada pagi dan petang. Ya, pada pagi dan sore. Itu tasbih. Subhanallah bihamdihi, subhanallah alazim, subhanallah bihamdihi, subhanallah alazim. Itu perintah Allah, ada yang mampu dijelaskan. Kalau yang pikiran-pikiran yang lain kan dari ulama-ulama lah, asatid ya. Tapi kalau ini dalam Al-Quran ada. Kemudian apa yang ketiga? Sholawat. Ya, inna Allah malaikatahu yusholluna
Ya ayyuhalladzina amanu shallu, itu perintah. Perintah. Itu sholawat maka alaihi wasallim taslim. Ibadah yang Allah juga mengerjakan apa? Sholawat. Iya. Sholawat itu ibadah, tapi Allah mengerjakan untuk siapa? Untuk Nabi kita. Saking diagungannya. Ya. Cuma Nabi kita nggak boleh dituhankan kan begitu. Ya, maka messenger of Allah, Rasulullah itu biasanya punya keistimewaan, tapi nggak boleh disembah. Ini kan ada sesuatu yang ada punya keistimewaan, bisa menyembuhkan orang mati, bisa menghentikan penyakit, tapi disembah ya nggak boleh. Ya, orang yang masih fisik gimana nanti. Nah, makanya itu dalam Al-Quran 3. Pertama istighfar, kedua tasbih, ketiga adalah sholawat. Ya, dan saya alhamdulillah ngamalin itu istighfar 1000 kali pagi, 1000 kali malam. Kemudian tasbih itu juga 1000. Kalau tasbih sih itu nggak apa-apa, karena tasbih aja bikinnya aja lebih banyak. Itu ada hadisnya tuh dalam Bulughul Maram apa ini ya. Kalimatani khafifatani fil lisan. 2 kalimat yang sangat enteng sekali di lisan, di lidah, tapi apa? Thaqilatani fil lisan, tapi sangat berat sampai di lisan apa? Subhanallah wa bihamdihi subhanallah. Itu. Ya makanya sebenarnya kalau tahlil itu bacanya subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim subhanallah wa bihamdihi subhanallah. Kalau kita enggak subhanallah wa bihamdihi ya ujungnya baru al azim. Ada semua karena itu 2 kalimat harusnya yang akan menjadi berat di timbangan kita di akhirat. Ya, jadi itu. Kedua, pertama istighfar, kedua adalah tasbih, ketiga selawat. Ya, kalau selawat saya kenal ada anak seorang habib namanya juga Firman Habib Abdul Salim. Itu akhirnya ada di sini. Itu selawatnya namanya Sajadah Nubur. Ya, saya mulai di sini aja deh. Lalu beliau selalu mengatakan boleh dijajarkan kepada yang lain. Apa Sajadah Nubur? Selawat sajarah itu pohon, anur itu duit. Ya, beliau ada di dalam ketika beliau masih di negara pendidikan itu mengatakan barang siapa yang membaca selawat, ya, mau mengamalkan salat ba'da sholat isya, setelah sholat isya 400 kali, ya, maka apa dia bagaikan mendapat punya sajarah dulu, sajarah pohon untuk duit, pohon duit. Dan itu saya amalkan alhamdulillah, maka alhamdulillah tak kurang duit. Ya walaupun tak punya duit ya, tampaknya ada aja. Benar. Coba deh amalin. Ya habis itu selawat. Kalau misalnya dari Muhammad wa dari Muhammad 400 kali itu. Tiap habis itu bisa. Coba deh, ya. Ya saya kan belum lama di sini tinggal, tapi udah punya rumah, udah punya mobil, punya tanah ya kan. Kenapa? Ini selawat. Ya tapi kalau kita badan, kalau kita maksiat disentil sama Allah jadi. Ya. Tapi kalau kita ngamal itu insya Allah ya berkah. Kalau istighfar, tasbih dan selawat itu amalan kita. Baik, itu hadis 2 yang kita buka pada malam hari ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat bagi saya pribadi dan bagi kita semua. Ya, Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian terima kasih. Allahumma salli ala Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.